Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan mengulas materi tentang tata tertib di SMP Widya Wacana Kartasura. Jadi, tidak hanya di rumah kalian, tidak hanya di SD kalian dahulu, tapi di SMP Widya Wacana Kartasura juga memiliki suatu aturan, suatu tata tertib yang digunakan setiap warga sekolahnya, khususnya untuk siswanya bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada. Di sini tata tertib itu dibagi menjadi 3. Ada tata tertib jenis pelanggaran ringan, jenis pelanggaran menengah, dan jenis pelanggaran berat. Kita dilihat ya anak-anak ya. Kalau yang jenis pelanggaran ringan di sini angka skor kredit itu 2. Terlambat masuk sekolah. Kita sekolah itu dimulai dari jam 7. Anak-anak diharapkan datang itu sebelum jam 7 ya. Tapi jangan terus, aku datang jam 6 karena belum mengerjakan PR semuanya. Itu juga jangan. Di sini terlambat masuk sekolah, skor kreditnya adalah 2. Nabung dulu 2 pelanggarannya. Terus mengganggu kegiatan belajar mengajar. Khusus karena kita masih pembelajaran jarak jauh atau daring, kalau setiap anak yang tidak mengerjakan tugas daringnya atau tidak masuk sekolah secara daring, nanti akan ada absen dan juga akan ada penarikan tugas jika tidak datang, maka kalian juga termasuk melanggar, mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ingat ya, walaupun nanti kita masih dengan pembelajaran jarak jauh, namun setiap kegiatan yang dilakukan itu kalian akan tetap kita perhatikan. Jadi jangan sampai kalian juga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kalau nanti ketika kita sudah tidak daring, kita sudah masuk sekolah seperti biasa, kegiatan-kegiatan yang mengganggu pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ini di sini sudah ada, tidak mengerjakan PR, gaduh di kelas, mungkin arisan atau ngobrol di kelas, menyontek. Ini menyontek itu banyak ulangan tugas maupun PR. Ini di daring nanti pun banyak sekali Bapak Ibu guru yang akan ngecek tugas-tugas kalian. Jika tugas-tugas yang ada itu hasil copy paste, berarti kalian sudah menabung skor kredit. Membawa tip X cair. Kenapa toh Bu? Membawa tip X cair aja nggak boleh? Takutnya kalau membawa tip X cair ke sekolah itu bisa mengotori meja, kursi maupun sarana prasarana yang ada di sekolah. Penggaris besi tidak boleh dibawa juga. Tidak membawa buku pelajaran yang anak-anak sering lakukan karena jadwalnya pagi hari, buku pelajaran tidak dibawa. Makan di dalam kelas, membuang sampah sembarangan. Kalau untuk sampah ini nanti di depan sekolah sudah disediakan 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Jadi kalau kalian nanti kita sudah melaksanakan tatap muka, silakan nanti membuang sampah pada tempatnya ya. Mencoret-coret meja, kursi, dan dinding. Membawa mainan ke sekolah. Berpenampilan secara berlebihan. Untuk siswa putri, bersolek, sudah memakai make up, memakai lipstick, memakai eyeliner, memakai perhiasan secara berlebihan. Paling kalau siswa putri itu silakan menggunakan anting-anting, memakai kuteks atau cat kuku. Kalau nanti kita sudah tatap muka, kalau ada yang memakai kutek atau cat kuku, maka akan dibersihkan oleh sekolah menggunakan apa? Menggunakan penggaris atau silet. Jadi kita tidak menyediakan penghapus kuteks, tapi akan dikerok. Paham ya? Jadi penampilan juga harus dilihat, jangan sampai berlebihan. Oke, untuk siswa putra, memakai topi, bukan topi sekolah. Bu, kalau naik sepeda kan panas, masa nggak boleh pakai topi yang bukan topi sekolah? Boleh saja nak, tetapi ketika kamu sudah masuk sekolah, terlebih lagi di dalam kelas, silahkan topinya dilepas, tidak digunakan. Paham ya? Memakai gelang, kalung, cincin, ataupun malah anting-anting. Untuk siswa putra ini dilarang. Ketika pihak sekolah mengetahui siswa putra ada yang menggunakan gelang, kalung, cincin,
mungkin cincin couple dengan pasangannya. Biasalah anak SMP, cincin-cincinan couple mungkin ini nanti akan disita oleh Bu Adisti. Paham ya? Ini udah dari awal Bu Adisti tekankan. Siswa putra dilarang menggunakan gelang, kalung, cincin maupun anting-anting. Berikutnya, rambut panjang dan menutup bagian mata. Aturan ini ditambahkan lagi adanya rambut yang berpola. Jadi, Bu Adisti tidak menghendaki anak-anak siswa putra itu rambutnya panjang ataupun menutup bagian mata. Kayak vokalis Kangen Band. Bu Adisti nggak boleh. Jadi silahkan untuk laki-laki potongan yang rapi tanpa macam-macam. Berikutnya, pemakaian seragam dan kelengkapan. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan buku saat sosialisasi, itu nanti akan ada buku pemakaian seragam dan kelengkapan sesuai hari. Jadi silakan digunakan seragamnya itu sesuai dengan harinya. Terkadang pun ketika kalian daring, jadi ketika pembelajaran online dan kita bertemu dengan dalam Zoom atau Google Meet, mungkin Bapak Ibu guru akan menghendaki kalian menggunakan seragam sesuai hari itu. Nah, jadi seragam dan kelengkapannya harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Oke, sesuai dengan sekolah dan sesuai dengan harinya. Biasanya anak laki-laki ini paling susah untuk menggunakan kaos dalam atau singlet. Kemeja sekolah langsung ke badan. Ketika nanti keringetan, nempel semua antara kemeja dan tubuh. Jadinya apa? Ketok kabeh. Biasanya hukumannya apa Bu ketika tidak memakai singlet ini atau tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah? Bajunya dibalik anak. Jadi antara depan dan belakang akan dibalik. Paham ya? Terus kalau tidak sesuai memakai sepatunya Bu, biasanya kalau tidak sesuai sepatu atau kaos kaki akan dilepas ya. Jadi seharian gue cekermen. Senang toh cekermen. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Ini termasuk juga pelanggaran. Ada skor kreditnya 2. Ini termasuk juga ketika nanti kalian sekolah daring. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tiap pagi Bapak Ibu gurumu akan presensi terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak datang. Setelah presensi akan ada renungan pagi. Nah, ketika kalian tidak masuk presensi di sekolah daring, kalian berarti termasuk dalam anak yang tidak masuk sekolah. Suatu saat kan mungkin ada anak yang bangunnya kesiangan. Pagi itu dia tidak bisa presensi. Dia datang pas siang. Etikanya bagaimana agar tidak masuk sekolah tanpa keterangan? Kalian harus chat guru jam pertama, maaf Bapak, maaf Ibu, tadi saya ketiduran. Ini saya mau mulai masuk sekolah secara daring lagi. Tugas Bapak Ibu nanti akan saya kerjakan. Jangan diam saja. Kalau kalian diam saja, kalian akan ditulis tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Skor kreditnya ada 2. Paham ya? Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang paling dirindukan oleh anak-anak atau siswa-siswi di sini, karena sudah lama sekali, sudah 2 tahun ya. Kita pandemi kan 2 tahun ini. Ekstrakurikuler yang bisa berjalan selama pandemi hanya pramuka dan broadcast nanti. Itu saja juga secara online. Kalau kalian tidak mengikutinya, maka kalian akan mendapatkan skor kredit 2. Pulang atau meninggalkan sekolah tanpa dijemput orang tua dan tanpa izin dari pihak sekolah. Sudah paham ya? Kalau jenis pelanggaran ringan, sekarang kita lihat ke jenis pelanggaran yang menengah. Mulai 15 sampai 20. Ada meminta dengan paksa, berjudi dalam bentuk apapun, rambut diwarnai, sengaja merusak barang milik orang lain, menjalin hubungan pacaran dengan teman satu sekolah. Bu, berarti pacaran dengan teman yang di luar sekolah boleh, nek ora konangan. Tapi kalau kalian menjalin hubungan pacaran dengan teman satu sekolah ini, akeh konangannya harus bagus. Membawa gadget, ini kalau tidak diizinkan sekolah setiap kegiatan, itu jika kalian diam-diam membawa handphone, iPad, tablet, dan sebagainya, maka ini akan menjadi hak sekolah. Yeay! Mengeluarkan kata-kata kotor, kesandung wate, mbok pisui watune asit.
itu juga termasuk jenis pelanggaran menengah, dilihat skor kreditnya. Nanti akan Bu Adisti jelaskan lagi ketika kalian sudah mengumpulkan skor kredit itu apa yang akan dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis pelanggaran berat. Mengendarai kendaraan bermotor. Bu, nggak tak titipin sekolah, nanti aku akan titipin di luar sekolah. Ini juga bakal konangan. Pernah suatu ketika murid di SMP Dewa Jana Kartasura membawa kendaraan bermotor, terus Bu Adisti datang ke tempat penitipannya, terus banget tak gembok, akhirnya bocah nangis. Kalian kan kayak gitu tuh, paling ending-endingnya bernangis. Terus bapaknya ngomong apa? Ben dirasa Ben motornya ganti ke sekolah. Paham ya? Jadi ketika kalian nanti kita sudah tatap muka, kita sudah offline, kalian sekolah juga bakal ngerti nih motor. Jangan salah Bambang, kita tahu kayak digonceng ke wong tuane ya itu. Yang kedua, berbuat asusila di lingkungan sekolah. Berani melawan atau menghina guru secara langsung. Mencuri barang milik orang lain. Terus membunyikan atau membawa petasan di sekolah. Memang ini ada Bu, pernah ada. Makanya ini dimasukkan ke dalam aturan. Membentuk organisasi atau geng selain OSIS. Membawa gambar, bacaan atau VCD porno. Berkelahi, rasa jamba-jambaan di sekolahan. Membawa dan merokok di lingkungan sekolah. Merusak fasilitas sekolah. Membawa senjata tajam, senjata api atau benda yang membahayakan. Membawa dan mengedarkan atau menggunakan narkoba 100 skor kredit. Menggunakan tato permanen, menghamili atau mati. Oke, jadi skor kredit itu akan diakumulasi setiap 1 tahun kamu sekolah di sini. Jika skor kreditmu sudah mencapai 25, maka akan mendapat peringatan pertama. Peringatan pertama ini apa? Kamu dan orang tuamu akan dipanggil ke sekolah untuk tanda tangan peringatan. Ini loh sudah mencapai 25. Terus ketika nanti kamu sudah mencapai 50, berarti kamu sudah peringatan kedua. Ya, orang tua dan kamu dipanggil lagi ke sekolah. Jika sudah mencapai skor kredit 75, maka akan menjadi peringatan ketiga. Terus jika sudah mencapai angka skor kredit 100, maka see you, dadah goodbye. Silahkan kalian harus meninggalkan sekolah. Meninggalkan sekolah terlebih dulu daripada teman-teman. Paham ya? Jadi maksimal skor kredit itu adalah 100. Tapi di sini ada catatan, jikalau jenis pelanggaran yang kalian lakukan itu jenis pelanggaran ringan maupun jenis pelanggaran menengah, maka setiap tahunnya akan dibersihkan. Jadi nek kamu melanggar yang ringan ataupun menengah, maka tiap tahunnya itu akan dibersihkan. Jadi kamu akan kembali ke nol, kembali ke yang titik. Paham ya? Tapi jika kalian melakukannya jenis pelanggaran berat, maka ini selama kamu sekolah di sini, skor kredit ini tidak akan hilang. Paham ya? Tapi walaupun jenis pelanggaran ringan dan menengah itu kalian akan diputihkan kembali setiap tahunnya, tetapi setiap pelanggaran akan ada sanksi yang diberikan dari sekolah. Jadi silahkan kalian berhati-hati dan mau menaati tata tertib sekolah. Paham ya? Oke, paham ya semuanya? Ya. Dari sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan langsung di WA ataupun nanti bisa bertanya di grup WA biar nanti dijelaskan dari grup WA tersebut. Oke? Terus bagaimana? Bu Adisti pengennya kalian berkomitmen untuk mematuhi peraturan. Silahkan kalian membuat ini. Ya. Surat perjanjian. Surat perjanjian ini nanti dibuat, ditulis tangan, ya, ditulis di kertas, kertasnya yang rapi ya nak, karena nanti akan suatu saat ketika kita sudah tatap muka atau datang ke sekolah, surat perjanjian ini wajib kamu kumpulkan di sekolah, ya, paham ya, semuanya ya, oke. Surat perjanjiannya sesuai dengan sama seperti yang sudah dibuat Bu Adisti ini. Pihak yang berjanji, ini kalian tulis nama kalian masing-masing,
Di sini urusan kesiswaan, kalian tulis nama Bu Adisti ini. Mengetahui orang tua atau wali murid kalian. Oke, nanti setelah kalian menulis ini sudah ditandatangani oleh kalian dan orang tua kalian, silahkan nanti dikirim melalui email, yang emailnya akan diinfokan Bu Adisti melalui grup WhatsApp. Mungkin cukup ya untuk materi tata tertib hari ini. Bu Adisti yakin dan percaya anak-anak kelas 7 yang baik, cantik, manis, dan ganteng akan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak akan berurusan dengan skor kredit yang ada. Ya, dari sini Bu Adisti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.